Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar update ranking FIFA, Indonesia naik 5 peringkat. Berdasarkan perhitungan laman footballranking.com, sudah terlihat bagaimana penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia saat ini. Hasilnya Timnas Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125 dunia. Timnas Indonesia naik 5 posisi setelah mendapatkan tambahan 16,23 poin di ranking FIFA. Efek menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketimbang negara Asia Tenggara lain, ranking FIFA Timnas Indonesia jadi yang paling melesat. Malaysia terpantau hanya naik 1 posisi dari peringkat 133 ke 132. Setelah menang 3-1 atas Laos dan imbang 1-1 dengan India. Hal unik dialami Vietnam. Meski tidak melakoni pertandingan, Vietnam naik 2 posisi dari peringkat 119 ke 117 dunia. Vietnam naik karena sejumlah negara yang berada di atasnya mengalami penurunan poin di ranking FIFA. Lalu bagaimana dengan Thailand? Efek ditahan Lebanon dan Laos di laga uji coba, skuad Gajah Perang turun 1 posisi dari peringkat 97 ke 96 dunia. Nova Arianto sindir Rizky Ridho karena belum abroad. Asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia, Nova Arianto berharap Rizky Ridho cabut dari Liga 1 dan berkarir di luar negeri agar permainannya makin berkembang. Sekarang ini sudah ada banyak pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangko Alam hingga Pratama Arhan. Nova Arianto pun berharap Rizky Ridho mengikuti jejak rekan-rekannya itu. Sebab jika ia bermain di luar negeri, kemampuannya akan makin terasah. Saya berharap sih Rizky Ridho harusnya bermain di luar ya. Secara level ia bisa main di luar, tegas Nova Arianto pada kanal YouTube Nusantara TV. Saya minta jangan cari nyaman sih. Kalau dia terlalu nyaman di Indonesia, ya dia nggak akan berkembang, cetus Nova. Nggak boleh nyaman, harus ada tantangan, tandas Nova Arianto. Dua pemain muda dipanggil timnas, Perseba tetap percaya diri. Kedua pemain itu adalah Alvan Suaib dan Mikel Alfredo Tata. Mereka menjadi bagian dari 33 pemain yang akan bergabung dalam pemusatan latihan di Bali 26 November hingga 5 Desember 2024. Alhasil keduanya dipastikan absen membela Perseba melawan 3 tim sesama Jawa Timur, mulai dari Madura United, Arema FC, dan Persik Kediri di Liga 1 2024-2025. Bajul Ijo tentu harus mengantisipasi. Paul Munster langsung mengambil langkah usai memastikan kedua pemainnya absen di laga berikutnya. Ia cukup percaya diri mampu mengatasi hilangnya pemain karena punya stok pelapis mumpuni. Pria asal Irlandia Utara itu mengaku telah memprediksi pemanggilan keduanya karena selama ini performa mereka cukup menawan. Maka dari itu ia getol menyiapkan pelapis. PSS Sleman doakan Hoki Caraka sukses di timnas. Manajer PSS Sleman Leonard Tupamahu berharap Hoki Caraka bisa menunjukkan kualitas terbaiknya bersama timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sang penyerang muda masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil Sintayong. Hoki akan mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Pemain berusia 20 tahun itu dipanggil bersama 4 striker lainnya, yakni Rafael Strike, Arsa Ahmad, Ronaldo Kuate, dan Arkan Kaka. Tentu kami dari PSS sangat senang dan bangga karena Hoki Caraka terus diberi kesempatan untuk membela timnas, kata Leonard Tupamahu dikutip dari laman resmi PT LIB pada Rabu 27 November 2024. Ex Arema FC trial di PSIS Semarang.
Masih ingatkah dengan Kussedia Haryudo, ex punggawa timnas Indonesia dan Arema FC di Liga 1? Saat ini Kussedia Haryudo, ex punggawa timnas Indonesia itu tengah adu nasib di PSIS Semarang jelang bursa transfer Liga 1 dibuka. Terlihat Kussedia Haryudo, ex punggawa timnas dan Arema FC ikut trial di PSIS Semarang meski bursa transfer Liga 1 baru buka pertengahan Desember 2024. Sebelumnya PSIS Semarang sudah gaet Gustavo Souza, pemain asal Brazil berposisi penyerang. Ketajaman lini depan PSIS Semarang di Liga 1 memang jadi salah satu masalah skuad besutan Gilbert Agius itu, sehingga perlu menambah skuad di lini depan. Persija ulang tahun ke-96 masih jadi tim tersukses di Indonesia. Persija Jakarta tepat berusia 96 tahun pada Kamis 28 November 2024. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu masih tercatat sebagai klub tersukses di Indonesia. Selain karena faktor jumlah trofi Liga Indonesia di lemari, tim kebanggaan The Jackmania itu juga tidak pernah turun dari kasta teratas Liga Indonesia. Persija berhasil 11 kali menjadi yang terbaik di Liga Indonesia, masing-masing pada 1931, 1933, 1934, 1938, 1954, 1964, 1973, 1975, 1979, 2001, dan 2018. Macan Kemayoran lahir pada 28 November 1928 dengan nama Football Band Bumi Putra atau FBB. Atau identitas tim lalu berganti setahun berselang menjadi Football Indonesia Jakarta atau VIJ. Nama Persija baru digunakan pada 1942. Identitas itu tidak berubah hingga sekarang. Arema krisis pemain, pelatih pun pusing. Pelatih Arema FC Joel Corneli sedang pusing jelang pekan ke-12 BRI Liga 1. Dia kehilangan banyak pemain saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Supriyadi Kota Blitar 3 Desember nanti. Saat ini sudah ada 7 pemain yang tidak dapat diturunkan dengan penyebab berbeda. Di antaranya 2 pemain senior Ahmad Alvariji dan Dedi Santoso melanjutkan kursus lisensi kepelatihan. 2 pemain muda Arkan Fikri dan Ahmad Maulana menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. 1 pemain lain Pablo Oliveira absen karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan Rifat Umar Zambezi masih ada pemanggilan dari kesatuan TNI. Tak hanya itu, masih ada pemain dalam daftar cedera yakni Salim Tuharea. Kemungkinan Salim bermain menghadapi Persita semakin tipis. Hitung-hitungan Persib lolos ke babak 16 besar. Persib Bandung baru saja tandang ke Markas Sport FC di matchday ke-5 grup F AFC Champions League 2 yang dilangsungkan di Stadion Patuntani pada Kamis 28 November malam. Setelah bermain 90 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2. Akibat hasil ini, Persib Bandung melorot ke posisi juru kunci klasemen grup F dengan 5 angka. Persib Bandung disalip Zhejiang FC yang naik ke posisi 3 dengan raihan 6 angka setelah menang 4-2 atas klub Singapura Lion City Sailors FC. Persib Bandung wajib menang saat menjamu Zhejiang FC di matchday ke-6 grup F AFC Champions League 2 pada Kamis 5 Desember 2025 malam. Namun tak sekedar menang atas Zhejiang FC, Persib Bandung mesti berharap di laga lain Lion City Sailors FC tidak menang saat menjamu Port FC. Semisal Persib menang atas Zhejiang dan laga Lion City Sailors versus Port FC berakhir imbang, koleksi poin Persib Bandung dan Lion City Sailors FC sama-sama 8 angka. Dan jika kondisi ini terjadi, Persib Bandung berhak menempati posisi kedua lebih baik daripada Lion City Sailors karena menang head to head. Jadi begitu syarat untuk Persib buat lolos guys.